Kalau ia nggak paham, dia akan keluar dari room. Inilah Allah menggiringnya. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. Orang kalau pakai frekuensi di bawah, pakai infrasonik, pakai gelombang getaran suaranya di bawah 20, namanya infrasonik, nggak bakalan masuk di room saya. Kalau ia masuk di room saya, paling menjelekin, memaki-maki, membenci, menyalahkan, bahkan memusyrikkan. Itu kalau orang itu infrasonik, getaran suaranya di bawah 20. Bila mana ia di atas 20 dan di bawah 20.000, di bawah 20.000, di atas 20, namanya audiosonik. Kadang ia nyambung, kadang ia enggak. Masih ada keraguan-keraguan. Tapi kalau getaran gelombang suaranya di atas 20.000 Hz, bahasa rasa, bahasa hati, ia akan saling mengisi. Senang ia. Kalau di atas, ia di atas, energinya di atas kita. Gelombang energinya di atas kita, ia akan senang membina dan mengarahkan kita. Itu salah satu tandanya itu, Kang Mas Rans. Jadi itu bedanya langsung punya murid dan di media sosial. Nanti minyak ketemu minyak, air ketemu air. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di media sosial sekarang udah saatnya ngimbangin ajaran kulit. Karena apa? Karena saatnya, di saat media sosial masuk ke Indonesia, yang punya luar orang negeri, yang punya media, yang punya TikTok, YouTube orang luar negeri, masuk ke Indonesia, ini tuh di dalam, out luar negeri itu luar, masuk ke dalam, artinya yang di dalam dikeluarkan. Semenjak ada media sosial, TikTok, YouTube dan seterusnya, ajaran ma'rifat menjadi biasa. Silakan cek pagi, siang, sore, malam ma'rifat. Ma'rifat itu biasa. Dan sejatinya nanti akan jadi biasa. Karena apa? Karena nggak biasa, harus dibiasakan. Nanti menjadi biasa. Suatu saat orang meditasi itu biasa. Suatu saat tarian jiwa itu biasa. Karena memang selama ini nggak dibiasakan. Akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Adinul ma'rifat. Sejatinya agama itu pertamanya belajar ma'rifat dulu. Belajar kenal Allah dulu. Sejatinya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, ya biasa. Sekarang jadi biasa. Latihan ma'rifat itu jangan menakutkan. Dan jangan ditakut-takuti. Biasa aja. Kenal Allah tiap hari diucapkan kok. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kok nggak dikenali, cuma diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan. Anak kecil pun ngomong. Kok nggak dikenali? Mau apa-apa bismillah, selesainya alhamdulillah. Mau mandi, bismillah, selesainya alhamdulillah. Mau makan, mau minum, mau megang apa, bismillah, selesainya alhamdulillah. Diucapkan, itu kecil setuju. Setelah umur 30 tahun bukan hanya diucapkan, dilakukan gitu. Aku mulai kata Mas Rangge. Jadi tidak ada larangan selama tidak melanggar hukum dan tidak menabrak batasan agama satu sama yang lain. Bahkan ini udah boleh. Karena apa tandanya ini? Dulu selama ini diumpetin, saya belum boleh keluar ngomong ini dulu nggak boleh. Karena saya pernah mengeluarkan ini tahun 99. Tahun 1999 ilmu ini saya keluarkan. Saya di demo di PSHT Cikupa. Saksinya banyak. Hati saya seperti diiris-iris. Waktu itu saya belum menguasai. Tahun 1999 saya mengeluarkan ini, hati saya seperti diiris-iris. Saya di demo. Saya dikatakan mengajar ajaran sesat. Halo, kalau sekarang ya memang udah saatnya keluar. Malah orang butuh saat ini. Bisa nyata. Hati saya seperti diiris, di demo. Kita disidang di depan orang satu ruangan. Mas Agus ngajarin ajaran sesat. Mas Agus sesat. Satu ruangan. Hati saya seperti nggak bisa ngomong apa-apa. Mana pernah perlu jalan. Saya mengeluarkan, belum saatnya keluar. Saya nangis 1 bulan. 1 bulan menangis.
Saya disidang satu ruangan. Nggak punya teman, nggak punya sahabat, semua menjauhi saya. Tahun 1909. 1 bulan nangis di kamar. Hati seperti diiris-iris. Di pabrik, setiap saya masuk pabrik dimusuhin anak buah saya. Dibawain pisau, dibawain obeng tespen yang berbentuk pisau. Tiap hari ditantang. Saya nggak ngeladenin, karena ngeladenin saya keluar dari perusahaan. Setiap masuk pabrik dimusuhin anak buah, hati seperti diiris-iris. Dimanapun hati seperti ada diiris-iris. Terkucilkan, terpisah, tersisih. Bahkan puncaknya tahun 1999. Saya dikatakan dalang perampokan. Masuk tahanan luar. Kemudian 3 kali saya dengan gaya yang berbeda, dengan cara yang berbeda, saya masuk tahanan sampai 3 kali. Saya benar itu. Itulah ujian manusia, seperti diiris-iris hatinya, sampai nggak bisa berbuat apapun. Hati ini kita dikucilkan, dipisahkan, disedihkan dari orang-orang, dianggap sesat, perampok. Bahkan kita nggak masalah pun dianggap perampok. Karena hanya salah ngucap. Karena perampok itu dekat dengan kita rumahnya. Kemudian kita dibawa-bawa, padahal kita nggak tahu apa-apa. Itu ujian seperti itu. Ayah saya meninggal, nenek saya meninggal, putus cinta. Semua jadi satu tahun 99 puncaknya. Sampai nggak bisa mikir lagi nih pikiranmu. Hati sampai nggak bisa lagi apapun yang ada di hati dan pikiran. Sudah ngeblank. Kok tumplek-plek masalah jadi satu. Akhirnya ketemulah meditasi. Awal menemukan stres saya itu meditasi. Dengan tarian jiwa dan akhirnya meditasi. Semenjak itu hati saya, pikiran saya berganti. Dari stres berganti Allah, 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 Allah. Menemukan keindahan setelah dari puncak stres saya. Itulah nikmatnya hidup setelah hati dan pikirannya ada Allah. Dulu belum kenal sebelum kenal meditasi. Jadi semua udah disiapin Allah, disetting oleh Allah. Dan setelah belajar itu masih bertubi-tubi mengalami nol isi. Namun sudah ada Allah di dalam pikiran dan hati kita. Nah, bedanya itu. Nah, kurang lebih kata Kang Mas Ran. Jadi selama tidak melanggar aturan agama, tidak menabrak agama satu sama yang lain, tidak melanggar agama, tidak menabrak agama, justru ini praktek Pancasila. Agamanya beda-beda, monggo. Caranya beda-beda, monggo. Nyebutnya beda-beda, monggo. Ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Menuju ke satu tujuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila. Berbuat baik terhadap sama manusia dan kepada seluruh alam ini, gitu Kang Mas. Jadi selama tidak menabrak agama satu sama yang lain, tidak menabrak batasan, tidak melanggar hukum, sudah saatnya keluar. Ini tandanya. Ini dulu nggak boleh keluar. Ini muncul keluaran tahun 2004 suruh mengeluarkan. Setelah saya keluarkan, ternyata banyak orang yang senang, bahkan banyak orang yang sembuh. Bahkan preman kampung rambutan pun sholat pertama di tempat ini, di berdiri ini, preman kampung rambutan. Nah gitu loh Kang Mas. Jadi semua ada sejarah hidupnya masing-masing. Semua itu Allah. Justru kita ini kenal Allah jangan hanya di lisan. Diingat di pikiran, dirasakan di hati. Kalau kita hanya di lisan, bismillahirrahmanirrahim, tok, mengkhianati Allah. Membohongi Allah. Kita ngucap di lisan Allah, di hati dan pikirannya enggak Allah. Itu sebenarnya masih bohong, masih berdusta sama Allah. Silahkan pikir. Bismillahirrahmanirrahim dengan lisan, hatinya enggak, pikirannya enggak. Apa enggak mengkhianati Allah? Apa enggak dusta sama Allah? Nyebut nama Allah tapi pikiran dan hatinya enggak. Hanya di lisan aja. Masih berdusta sama Allah. Karena hatinya dengan lisannya beda. Nah kita itu belajar menyatukan antara lisan dan pikiran dan hati sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya menyebut nama Allah, di sininya ingat Allah, di hatinya merasakan Allah. Nanti yang frekuensinya di bawah mencemooh, seperti ini mencemooh. Tapi kita udah tahu kuncinya.
orang yang frekuensinya di bawah infrasonik, ia akan mencemooh. Kalau audiosonik di atas 20 di bawah 20.000 getaran suaranya, itu masih ngimbangi. Tapi kalau sama frekuensinya, satu frekuensi, gelombang getaran suaranya di atas 20.000 Hz, ultrasonik namanya, itu akan saling mengisi. Kalau di atasnya, energinya di atas kita, ia akan menolong, membantu, mengarahkan, akan membina kita. Kurang lebih kata-kata masalah nggih. Jadi tenang aja. Kita kalau nunggu dulu saat durunge, nah, gitu. Sama seluruh alam makhluk, sama Kanjeng Nabi, sama seluruh malaikat, seluruh langit dan bumi, kalau nunggu dulu sebelumnya. Dan doa leluhur sampai pahlawan pernikahan. Sebelumnya udah gitu. Dan yakinlah nggak ada masalah. Selama kita tidak menjelekkan yang lain, tidak nabrak batasan orang lain. Kita kan ngaji diri. Gak jelekin orang tapi ke dalam diri. Gak boleh jelekin, gak boleh debat. Ngaji diri itu khusus membahas ke dalam diri agar hati dan pikirannya ingat Allah, diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ngaji diri itu seperti itu. Jadi nggak bahas di luar dirinya, nggak jelekin orang, nggak nyalain orang. Kurang lebih kata nonton. Kalau nonton, Kang Mas pamoring Gusti. Jadi kita didahulukan bayar utang atau sedekah. Bayar utang dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau hutangnya 200 juta, kalau sedekahnya 1.000, 10.000 ya sedekahnya 10.000. Karena apa? Dengan sedekah 10.000 akan datang 100.000. Nanti lama-lama bisa bayar 200 juta. Jadi bersedekah tidak harus nunggu lunas hutang. Namun ingat ini, kalau hutangnya 200.000, hutangnya 200.000, sedekahnya 200.000 ini nggak boleh. Lunasin yang 200.000 baru nanti berikutnya bersedekah. Tapi kalau hutangnya, kayak saya ini hutangnya 200 juta, tinggal 200 juta hutangnya. Terlalu jujur ya, karena mau lunas, yakin mau lunas. Dengan doa hutang saya lunas. Kemudian sedekah 100, 200, ya nggak apa-apa. Justru itu nanti naik. Karena apa? 200 juta dibayar dengan 1 juta juga nggak lunas. Sedekah di bawah 1 juta ya nggak ada masalah. Kecuali utang 200 juta, kita punya duit 200 juta, kok buat sedekah ini salah. 200 juta lunasin dulu. Kalau sedekahnya 10.000, 100.000 di bawah 200.000 ya nggak masalah. Harus sedekah dua-duanya. Ya gimana cara bayar utang yang 200 juta, gimana sedekah berjalan bareng. Kang Mas pamoring Gusti. Namun kalau nilainya sama, dulukan bayar utang daripada sedekah. Ini banyak. Ada yang naik haji duluan, bayar utang saya enggak. Nah ini salah. Ada. Punya utang saya 17 juta. Dengan dalih, wah kesempatan. Daripada buat bayar 17 juta, buat umroh dulu. Nah ini salah. Bayar utang 17 juta ke saya, baru dia umroh. Karena dia umroh bisa, bayar utang saya nggak bisa, ya hati saya luka. Saya bilangin, saya tatar orangnya, nangis dia, ditatar nangis, air mata buaya keluar. Ya seharusnya kan jenengan bayar utang dulu, baru jenengan umroh. Nangis, di depan saya nangis, punya utang 17 nggak buat bayar utang ke saya, tapi buat umroh. Saya kasih tahu nangis, udah nggak bisa apa-apa kalau udah nangis, nggak usah nangis, kok salah kok. Benerin dulu lain kali jangan begitu. Masih nipu saya lagi. Pas Lebaran, nanti sore saya bayar om. Saya tungguin sore sampai malam nggak ada, orang udah pulang kampung. Waduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini umrohnya manusia ini nggak sah. Saya coret langsung, nggak masuk di peredaran. Masih bohongin saya 3 kali. Nggak ada artinya kamu umroh di depan mata saya. Ini kisah nyata. Kamu bohongin saya 3 kali, umroh kamu tidak sah. Buat saya nggak ada artinya. Karena kamu masih bohong saya 3 kali setelah umroh. Ya nggak ada artinya umrohnya. Buat saya, dia itu orang itu gitu. Karena orang itu bohongin saya sampai 3 kali setelah umroh. Nggak ada artinya umrohnya. Cuman wisata religi. Kenapa? Karena bohongin saya 3 kali. Utangnya ke saya 17 juta. Tapi masih bohongin 3 kali setelah umroh.
Nggak masuk kategori silang. Manusia ini masih belum layak. Saya percaya. Langsung saya silang. Karena apa? 3 kali bohongin saya. Jadi kalau saya ada orang bohongin 3 kali, langsung saya silang. Nggak masuk di dalam pikiran dan hati saya. Ini belum layak dipercaya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sedekah tidak harus nunggu kaya. Namun nilai sedekahnya seperti apa? Kalau nilainya sama dengan bayar utang duluan sebelum daripada sedekahnya. Karena kalau nggak bayar utang, nyakit ya sedekah, tapi nyakitin yang punya hutang ini, yang ngutangin nyakitin. Artinya nggak sah, sedekahnya nggak sah. Karena apa? Sedekah bahagia di atas penderitaan orang lain. Sedekah itu bila sudah tidak punya hutang, jadi nggak nyakitin. Tapi kalau hutangnya tadi 200 juta hutangnya, sedekah 10.000, 100.000 ya enggak. Karena 10.000 ya nggak bisa bayar 200 juta. 1 juta pun belum layak. Tapi kalau dicicil punya duit 1 juta, kalau misalnya ke orang 500 untuk sedekah, 500 untuk bayar utang, bagus. Tapi kalau perbankan ya nggak lunas dengan nilai 1 juta, minimal ya 3 juta bayar bunga. Kamas percetakan Ahmad Jaya. Alhamdulillah. Kamas percetakan Ahmad Jaya ini adalah ya yang bikin ini. Ya, yang bikin seperti ini. Ini yang bikin kertasnya dari beliau, percetakan. Ini Kang Mas, ini surat dari panjenengan, kertasnya tak bikin apa namanya? Tak bikin flash disk. Nah, beliau ini yang bikin seperti ini. Ini Kemas percetakan Ahmad Jaya. Ahmad ini sekarang ada di TikTok. Ini juga salah satu termasuk sejarah hidup. Saya awal-awalnya dengan beliau ini sama ngerintis usaha, dia juga ilmu titen. Kamas percetakan Ahmad Jaya ini juga saya ngodelnya ke beliau. Saya yakin beliau juga ikut peran serta dalam saksi hidup sejarah saya karena dekat dengan saya. Nah ini Kang Mas percetakan Ahmad Jaya ini dekat dengan kita. Saya kalau model percetakan Ahmad beliau tahu saya dan kita pernah ngobrol termasuk saksi hidup dengan saya. Mbak Ria, terima kasih ilmunya Mas, akan saya praktekkan Mbak Ria. Oke, harus dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan nggak ada apa-apanya. Semua ilmu itu harus dipraktekkan, dibuktikan. Kebesaran Allah harus dibuktikan lewat dirinya. Keadilan Allah harus dibuktikan lewat dirinya. Kekayaan Allah harus dibuktikan lewat dirinya. Kebijaksanaan Allah praktekkan lewat dirinya. Kasih sayang Allah dipraktekkan lewat dirinya. Setelah kita mempraktekkan lewat dirinya, baru terbukti nyata ternyata gitu. Jadi semua kata-kata orang tua kalau dibuktikan nyata. Semua kata-kata yang ada di dalam Al-Quran kalau dibuktikan nyata. Itu nyata semua. Kalau dibuktikan, enggak dibuktikan ya nyata. Dia Kang Mas percetakan Ahmad Jaya, matur suwun nggih udah ngikutin. Kang Mas Samaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Samaran. Nggih, Kang Mas percetakan matur suwun nggih. Kang Mas Andri, memang Gus cara sholat daim gimana? Bukannya tadi udah. Ya sekarang saya sholat daim. Saat ini detik ini saya sholat daim. Karena pikiran dan saya itu mengarah ke Allah. Allah. Saat ini detik ini pikiran dan hati saya ke Allah. Jadi 24 jam pikirannya mengingat Allah, hatinya merasakan Allah Kang Mas. Posisi apapun, walaupun begini, pikiran dan hati ini nyambung, pikiran kosong, hati kosong, Allah. Walaupun kita sambil ngobrol. Semua orang bisa karena dilatih, Allah bisa karena biasa. Makanya belajar Allah itu jangan dibikin takut-takutin. Belajar Allah itu biasa. Kalau anak kecil jangan. Anak kecil cukup dibelajarin yang menciptakan langit, Allah, nah kayak gitu. Kalau udah 30 tahun ke atas jangan ditakut-takutin. Jangan bilang sok suci, sok ini, enggak usah. Ke Allah itu walaupun pendosa boleh. Allah itu walaupun kita pendosa boleh datang ke Allah. Justru kita ini pendosa harus dekat dengan Allah. Agar dituntun Allah di jalan yang benar. Kita ini banyak salah dan dosa, dekat sama Allah. Karena manusia itu diberkati al-insanu makhluqun wa nisyan, tempat salah dan dosa. Walaupun kita pendosa ya dekat dengan Allah, ya boleh-boleh saja. Ya nggak ada masalah. Ya kalau kita pendosa jauh dari Allah, itu malah fatal. Dan jangan pernah ngaku suci.